Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang membaca sholawat di malam Jumat atau di hari Jumat. Masih banyak saudara-saudara kita yang mempertanyakan tentang amalan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di kampung-kampung dan dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat di Indonesia berkaitan dengan amalan sholawatan atau membaca sholawat pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Maka pada kesempatan ini kita akan membahasnya berdasarkan kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kita buka kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abror, ta'lif Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang lahir pada tahun 631 dan wafat pada tahun 676 Hijriah, dalam kitab beliau Al-Azkar An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Warwaina fi sunani Abi Dawud, kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Imam Abi Dawud, wan Nasa'i dan Sunan An-Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Sunan Ibnu Majah, bil asanidi sahihati, dengan sanad yang sahih, an Aus bin Aus, daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati, sesungguhnya hari yang paling mulia, paling utama di antara hari-harimu itu adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas salati fihi, maka perbanyaklah olehmu semua ke atasku solawat pada hari atau pada malam Jumat itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, maka sesungguhnya solawat kalian kepadaku itu ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku. Faqalu, maka para sahabat daripada baginda Nabi SAW yang mendengarkan ucapan beliau ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta, ya Rasulullah, bagaimana ditunjukkan salawat kami kepadamu sedangkan pada saat itu qad aramta, engkau telah wafat, maknanya engkau telah berada di dalam kubur. Qala, Rasulullah SAW menjawab, yaqulu balit. Qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas bumi, yakni tanah, ajsadal anbiya, atas jasad-jasadnya para nabi. Maksudnya adalah memakan jasadnya para nabi. Kalau jasad daripada makhluk hidup yang lain, manusia biasa, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, ketika wafat dan dimasukkan ke dalam tanah, maka akan dimakan oleh bumi, maknanya dia akan melebur menjadi tanah. Adapun jasad dari para nabi, bahkan dikatakan dalam keterangan para ulama itu, jasad para nabi, para wali-wali Allah, para orang-orang yang mati sebagai syahid, mereka jasadnya utuh dan tidak bisa dimakan oleh bumi, maknanya tidak bisa hancur dan tidak dimakan sebagaimana jasad-jasad yang lain. Maka ketika orang-orang yang beriman solawat kepada Nabi SAW pada hari Jumat atau pada malam harinya, solawat itu langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW, karena pada hakikatnya Rasulullah SAW itu hidup di alam kuburnya. Keterangan mengenai Rasulullah SAW menjawab solawat orang yang bersolawat kepadanya meskipun beliau telah wafat, nanti akan kita baca pada keterangan yang selanjutnya. Tetapi pada keterangan yang pertama ini kita bisa mengetahui bahwasanya sesungguhnya amalan atau kebiasaan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, yakni bersolawat pada malam Jumat atau pada hari Jumat, itu berdasarkan dalil yang kuat, berdasarkan sunnah daripada baginda Nabi SAW. Sehingga barang siapa yang mengamalkan amalan tersebut, memperbanyak solawat pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka ia telah tergolong kepada orang yang melaksanakan sunnah yang mulia daripada baginda Nabi SAW.
Kemudian di dalam keterangan selanjutnya Imam Nawawi menuliskan hadis, warwaina fihi aidan bi isnadin sahihin. Kami riwayatkan juga di dalamnya salah satu hadis dengan sanad yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah jika ada salah seorang daripada manusia itu bersolawat kepadaku, yakni orang-orang yang beriman, tidaklah ketika ada satu saja orang di dunia ini yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah Subhanahu wa taala pada saat itu mengembalikan ruh ke dalam jasadku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab salamnya. Nah, ini perkara yang menakjubkan bagi kita semuanya, bahwasanya Rasulullah itu senantiasa hidup di alam kuburnya, karena sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah lepas orang bersolawat kepada Nabi SAW. Dan setiap ada satu orang bersolawat kepada Nabi, Allah mengembalikan ruh Nabi itu ke dalam jasadnya, lalu Nabi menjawab salawat orang tersebut. Nah, ini perkara yang wajib untuk kita ketahui, bahwasanya kemuliaan baginda Rasul SAW itu memang dibedakan atas makhluk yang lain. Di mana letak orang membaca salawat? Ketika kita membaca kitab, pasti kita akan temukan nama baginda Nabi, dan setiap orang menyebut nama baginda Nabi SAW, maka ia pasti akan bersalawat. Di mana-mana ada orang, di majelis-majelis ilmu pasti ada pembacaan kitab, dan di dalam kitab-kitab itu tersebut nama Nabi, dan ketika disebutkan nama Nabi, maka semua hadirin ataupun pembaca kitab itu akan bersolat kepada Nabi. Ketika ada orang yang sedang melaksanakan solat, maka salah satu rukun qauli di dalam solat itu juga adalah salawat kepada Nabi. Maka setiap orang yang solat, dia bersalawat kepada Nabi, sehingga secara terus-menerus salawat itu tidak akan pernah putus, terus-menerus disampaikan kepada Nabi SAW. Dan pada keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah, setiap ada satu orang yang bersolawat, maka Allah mengembalikan ruh Nabi ke dalam jasadnya, lalu Nabi menjawab salamnya. Ini keterangan yang kedua. Kemudian selanjutnya mengenai perkara malam Jumat, juga dituliskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, aksiru alayya minas shalah, perbanyaklah olehmu semuanya kepadaku bersolawat, fi kulli yaumi jumu'atin, pada setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati, karena sesungguhnya solawat daripada umatku itu, kata Nabi, tu'radu alayya fi kulli yaumin jumu'atin, ditunjukkan kepadaku, kata Nabi, pada setiap hari Jumat. Nah, para ulama menjelaskan makna hari Jumat di sini adalah ketika mulai masuk waktu malam. Jadi waktu maghrib pada malam Jumat sampai habis hari Jumat itu disebut dengan Jumat. Maka kalau ada orang yang bersolawat kepada Nabi pada waktu tersebut, dia masuk dalam kategori melaksanakan perintah Nabi ini. Faman kana aktsarukum alayya salatan, maka siapa di antara kalian yang paling banyak solawatnya kepadaku, kana aqrabahum minni manzilatan, maka orang tersebut adalah orang yang memiliki kedudukan yang paling dekat kepadaku. Jadi sangat jelas bahwa solawat ini perkara yang agung. Barang siapa yang ingin menjadikan dirinya dekat kepada Nabi, maka jalannya adalah dengan bersolawat. Siapa di antara kita semuanya yang paling banyak solawatnya kepada Nabi SAW, terutama pada malam Jumat atau pada hari Jumat, maka dialah orang yang paling dekat kepada baginda Nabi SAW. Dan orang yang dekat kepada Nabi tentu adalah orang yang selamat, karena Nabi itu adalah juru selamat, sedangkan orang yang dekat kepadanya pasti akan selamat juga. Selamat karena rahmat dari Allah, juga selamat karena syafaat daripada baginda Nabi SAW. Maka kesimpulannya adalah kebiasaan daripada kita semuanya dan saudara-saudara kita yang senantiasa melazimkan untuk memperbanyak salawat di hari Jumat adalah perkara yang agung, dan ini merupakan sunnah daripada baginda Nabi SAW. Maka marilah kita semuanya memperbanyak salat kepada Nabi, terutama pada waktu-waktu yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.